Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba menafsirkan ta'awudz. Setelah itu tafsir basmalah. Insyaallah bulan depan masuk hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini kurikulumnya supaya tidak kaget ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim dibahasnya sekarang. Kemudian setiap ayat satu pembahasan, sehingga dihitung-hitung sampai 5 pertemuan lagi. Setelah itu kita akan masuk ke tafsir surah An-Nur. Salah satu alasan kita memperdalam Quran surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah itu satu-satunya surah yang wajib dibaca pada tiap rakaat, sehingga tidak sah sholat seseorang apabila Al-Fatihahnya tidak sempurna. Tetapi sebelumnya kita wajib membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ini berdasarkan kepada Al-Quran surah An-Nahl. Ini sudah ada ya dalam apa ya? Itu makalahnya sudah di-share ya. Zaman lain ada gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini satu-satunya dalil wajib membaca ta'awudz ketika kita akan baca Quran. Pelaksanaannya cukup di dalam hati, boleh juga dijaharkan. Mengapa kita harus berlindung kepada setan? Saya ingin tanya dulu, setan itu apa sih? Musuh gerawat. Apa itu? Karena musuh gerawat maka dah apa? Nanti ada pembahasan ya yang disebut dengan setan. Setan itu makhluk bukan? Makhluk naon? Makhluk gaib. Setan terbuat dari api, gitu ya. Nanti kita bahas.
Selain itu ada doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu wajib hafal ieu. Da pondok. Jadi ta'udnya bisa satu kali di awal, kali itu nama ta'ud deh. Jadi jangan dikira ustadz-ustadz yang membahas satu masalah itu tidak ta'ud. Ustadz tidak ta'ud. Padahal ta'udnya hanya satu kali. Dalam hadis-hadis juga tidak disebut ta'udnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Quran itu tidak disebut ta'udnya. Tapi pasti Rasulullah mengucapkan ta'ud karena tidak mungkin Rasulullah melanggar aturan ini. Tapi ta'ud juga ketika diucapkan ketika kita ningali setan. Katingali itu setan? Ningali setan. Ayo setan bungkeurkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kuasa kepada setan. Jadi kalau sudah berlindung kepada Allah, Allah lah yang akan menjaga. Tetapi kita harus tahu dulu dan kita harus sadar. Ketika kita berdoa itu harus sadar. Kalau tidak sadar itu tidak ada artinya. Saya sudah bicara tentang itu. Ketika ada orang yang nodong, malak, ada orang memalak gitu, kita kan berlindung kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, diancam oleh Dasur, siapa yang akan membelamu dari ancaman saya? Jawabnya, Allah. Pedangna murang. Mun urang dikitukeun Allah, bari urang jeung teu wauh ka Allah teh. Jeger we ditembak. Allahna eta keneh. Karena itu kita harus tahu pertama siapa Allah. Di sini kan a'udzu billah. Yang kedua harus tahu siapa setan itu. Ini doa mohon dihafal doa ieu mah. Yang punya Quran dibuka saja surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Waqul Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Nah, ini apa tuh? Tahu coba. Tahu ngawakul atuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ini perintah Allah. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, min hamazatis syayatin. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Yahdurun teh hadir di setan tadi. Walaupun hadir tapi tidak bisa menggoda apabila kita baca doa ini. Tengah ngawakul, wakul mah katakanlah. Jadi ngadoana teh tina Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Apabila ibu bapak mendengar ada yang melahirkan atau memang kita menunggu-nunggu kelahiran cucu atau bapak-bapak menunggu kelahiran anak, biasanya yang terlontar teh mau ngalahirkeunnya terus ngalahirkeun. Pertanyaan ibu apa? Hah? Istri pamegat naon deui? Normal teu normal. Salamat gitu. Kadituna siga saha. Kade ulah diteruskeun.
Nah cenanya teu siga bapana entong. Eta teh dapat menyinggung perasaan. Nah teu siga bapana cenah ieu mah kasep tah eta teh aduh. Tos we kitu. Tapi kita lihat ayat ini ya. Kita lihat ayat ini Quran surah Ali Imran. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru ka unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Ini bapaknya sudah tidak ada. Siapa bapaknya? Bapak anak ini siapa? Imran. Kan itu Maryam ini. Di atas kan istri Imran. Jadi bapaknya Imran. Aku melahirkan anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Jadi istri Imran teh sudah bernazar bahwa dalam perutnya, dalam rahimnya itu akan dijadikan santri ilmu pi ustadin. Tak sampai begitu. Istri Imran itu siapa namanya ya? Hah? Bukan. Istri Imran siapa? Hana. Jadi ketika mengandung, saya akan mewakafkan anak saya ini. Muasina usaha. Tapi khusus mengabdi kepada Allah. Sebab yang diharapkan laki-laki borojo teh perempuan itu ada sedikit muncul bahasa Jepang nama istri Imran teh kuciwa. Bahasa naon teh? Bahasa Jepang teh kuciwa. Padahal Allah sudah tahu. Nah, kita juga kadang-kadang begitu ya, tetapi apapun yang diberikan oleh Allah terima. Selanjutnya, sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Dalam hal ini biasa yang memberi nama itu bapaknya. Tapi dengan ayat ini boleh yang menamai itu adalah ibunya, akinya, atau orang lain juga. Sebab ada orang yang suaminya berangkat bekerja sebulan, 2 bulan sampai 6 bulan, istrinya melahirkan, belum diberi nama. Lantaran ia mah kudu ku bapana. Nah, dalam memberi nama harus yang bagus ya. Tapi biasanya sok dikaitkan dengan kejadian. Tapi ada yang nelpon malam-malam sama saya, "Ustaz, pun anak teh pameget. Badai dinamian Rahmat Najib we." Entong cete. Nah, makan entong ada bebeja. Rahmatnya saja, Najibnya saja boleh pakai, tapi Rahmat Najib tidak boleh. Ada yang memberi nama Abu, cen anak teh Abu naon? Abu we pokokna nama. Mun pi bageureun Abu Bakar, mun pi baweungeun lamun teu jelas abu-abu. Ini yang harus menarik ya di bawahnya. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Jadi saya ambil ayat ini karena ada kata-kata u'iduha minasyaitonir rajim. Apakah Bapak Ibu suka membaca doa ini ketika punya anak atau ketika punya cucu? Taranya ini sengaja oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran.
Tetapi kita harus tahu dulu domirnya. Dikarenakan ini adalah perempuan, jadi ini uizuha. Kalau anaknya laki-laki, ini uiduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Saya pernah, alhamdulillah, Ustaz doakeun pun anak saya WA. Aku perlindungkan anak ini kepadamu ya Allah, dan keturunannya dari godaan setan. Eta si ibu-ibu ngajawab, doa Ustaz beda tibatur meuli ka kitu cenah. Pan biasana mana teh? A'udzubika bi kalimat mah tanya. Ieu mah Quran eta ongko. Ieu mah memperlindungkan anak dari godaan setan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Maryam itu terpelihara dari godaan setan. Bukan hanya Maryam tapi anaknya siapa? Nabi Isa terpelihara, terjaga dari godaan setan. Tapi ujiannya justru Maryam itu hamil tanpa suami. Nah ini ada cerita ya. Jadi ada orang Kristen yang membenci Islam. Kan orang-orang kafir mah suka mencari kesalahan Islam ya. Menuduh Nabi Muhammad SAW mempunyai istri yang durhaka, yaitu Aisyah. Kan ya, Aisyah sering dituduh ya. Karena gara-gara Aisyah itu tidur di jalan waktu pulang perang. Kemudian disamper ku Sofwan bin Mu'attal itu atas tugas Rasul. Bisi aya barang yang tertinggal atau ada orang yang tertinggal. Kebetulan yang tertinggal itu Aisyah, dan Aisyah bertemu dengan kelompok atau rombongan Rasulullah SAW itu waktu subuh. Urang masuk bicara gitu, cek nu kafir teh buah-buah acaranya, pakai tah urang Sunda mah. Pan manehna teh peuting tirinya, buating cenah ngawa heula. Buating SMS heula, ayeuna balik baik geus subuh. Tah ceuk saurang teh kitu. Nya pastina oge cerpir aku we teh noel-noel acan tambahan. Terus bertambah lagi sehingga Aisyah dituduh berbuat zina sampai Aisyah jatuh sakit. Nanti kita bahas itu dalam tafsir Anwar. Tak kitu diurang mah tina sajeungkol jadi salupa berita teh. Orang-orang Syiah menuduh Aisyah itu berbuat zina. Yang lucunya itu orang Kristen menuduh Aisyah berbuat zina. Ada ustadz yang pinter hebat itu ustadz. Sebetulnya yang dituduh itu bukan hanya Aisyah, tetapi juga Maryam. Coba lihat dalam surat Maryam. Maryam juga dituduh. Jadi kedua-duanya orang yang bersih, yang suci ini dituduh. Aisyah dituduh, Maryam dituduh. Tapi sudah harus ingat, ketika Aisyah dituduh, Aisyah tidak punya anak. Ketika Maryam dituduh, Maryam punya anak. Bagi kami orang Islam, kedua-duanya orang itu suci. Dikitu mah cicing, tong nuduh ka batur, lihat itu Bunda Maria. Nah itu sebagai kaitan dengan ini ya, dengan Maryam. Tapi yang menjadi pokok persoalan, cobalah ibu-ibu, bapak-bapak ketika punya anak dan punya cucu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku perlindungkan anak ini dan turunannya kepadamu dari godaan setan. Sebab yang menjerumuskan itu hanya setan.
Saya menulis buku istighfar. Nah, di itu aya tanya mau dibahas di dia mah, mau dibahas di dia kita mau meser. Di sana diceritakan setan itu dulu pernah berjanji kepada Allah. La ughwiyannahum. Aku berjanji akan menggoda mereka. Menggoda hamba-hambamu semuanya. Menggoda turunan Adam semuanya. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ada perjanjian antara setan dengan Allah, dan oleh Allah dihegaikeun. Saur Allah pek cenah. Jadi ada izin. Tapi saur Allah anu istiqomah yang berlindung kepada Allah moal kagoda. Dulu ada seorang perempuan ditinggali ku Rasulullah teh. Ditinggali gitu. Piraku teh ditinggalinya. Perempuan itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ka Rasul teh. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan memang ada setan. Itu teh mematahan ka Rasul. Jadi mun aya urusan kitu melong teh. Tahun-tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tadi harewosan ku Aisyah. Nanti kalau ada Rasul ucapkan itu. Eta mah kecemburuan Aisyah gitu. Padahal tok kitu-kitu teh nya. Yang jadi setan itu siapa? Istri, suami. Kita lihat, saya ajukan lagi pertanyaan. Setan itu makhluk terbuat dari jin, terbuat dari itu mah jin dan setan. Setan teh jinnya. Ya. Jin dan setan sama? Tah. Ngahuleng ya. Jin dan setan sama? Sebab yang kita tahu jin itu terbuat dari api. Kata ibu-ibu, setan juga terbuat dari api atau lulurna. Kita baca ya. Kita pada di fotokopi ngan genep halaman itu menang ringkas Ustaz. Saya jadi di naon teh saya teh. Diringkas cenah. Diringkas teh masih panjang keneh teh. Syaiton atau setan adalah sifat, bukan makhluk. Sifat makhluk yang menggoda. Jadi apapun makhluk itu jika menggoda itu adalah setan. Apakah ia berupa makhluk hidup seperti manusia dan jin, ataukah benda mati yang dapat menggoda? Biasanya benda mati yang menggoda naon? HP kapugan mata ayat teh. HP itu menggoda. Nya aya dongeng kentong. Da biasana apa teh dongengna? Kan biasanya ada di masjid tanya matikan HP atau kondisikan HP, sebenarnya matikan ketika sedang sholat. Ngon ieu mah ketua DKM na mantan jeger teu bisa bahasa Indonesia, memeh jumaah teh naik kana mimbar nu boga HP paehan. Puguh we bubar jelema teh. Lantaran manehna kungsi paehan batur. Pan kahadirna teh yang punya HP matikan gitu kan. Bahasa Sundana teh nu boga HP paehan. Numawi eta teh ketua DKM kedah soleh. Solehnya alhamdulillah moal anu kitu atunya keur mah hoream jumaah teh.
Sedangkan iblis, nah ada lagi iblis. Iblis adalah sifat makhluk yang membantah. Jadi kalau ada makhluk yang menggoda itu setan. Kalau makhluk yang membantah itu adalah iblis. Dalam Quran surat Al-Baqarah dibedakan antara iblis dan setan, sekalipun makhluknya sama eta-eta keneh. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Jadi iblis juga sifat ia enggan dan takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya budak kita salat hararese moal cenah moal salat eta teh iblis. Aya budak ngaganggu keur salat kade ibu ka ibu-ibunya taraweh pan taraweh sok ngabudak wah gitu anak setan teh. Setan sebab atuh da cenah engko titah taraweh. Ya ibu-ibu mah coba dikondisikan di rumah ada taraweh mah teu kedah di masjid gitu. Di imah teh sok haroream daripada mengganggu. Saya takut khawatir jika ngalangkung kanu salat keur sujud kadupa ku budak. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah eta jelema pidorakaeun kumaha tah? Pidorakaeun. Tapi kalau anaknya itu cicing, saya pernah itu sholat. Jadi ada kan saya masjid itu seperti ini ya, tempat singgah juga. Gitu. Jadi ketika sholat ada anak perempuan entah berapa tahun nuturkeun abdi bacaan teh. Iya. Jadi saya baca surat Al-Fatihah, dia baca sok kitunya budak teh. Ketika saya baca surat yang lain, Iqra ada saja tuh. Apa? Sampai saya berdoa, ya Allah, solehahkeun eta budak. Anak siapa saja dia. Nah, gitu. Jadi ke sujud teh kade eta teh. Ke dia mah ngadupak nyincak sirah di kopeah cenah wah gitu. Si doraka cenah. Kade ya, ibu-ibu, bukan tidak boleh, tapi kondisikan. Ini ada dalianya. Di atas disebut iblis. Iblis itu aba wastakbaro. Masih keneh orang eta. Ingat, orang itu untuk tiga. Untuk malaikat, untuk jin, untuk manusia itu orang. Jadi seorang malaikat, seorang jin. Ini orangnya itu juga. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari jannah, dari surga. Jadi Nabi Adam dari surga, tapi surganya bukan surga yang nanti akan kita tempati, beda. Muaya setan itu mungkin. Dan dikeluarkan dari keadaan semula. Mimma kana fih. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud tidak mau, orang itu disuruh sujud tidak mau, itu namanya iblis. Ketika menggoda itu setan. Jin namun, jin mah makhluk. Kan dalam surat jin teh ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang Islam, ada yang biasanya mah anu Islam di pesantren. Ya. Iya di pesantren. Saya dulu tuh pernah ngapalkeun surat jin. Hayang panggih jeung jin. Ngaja malam Jumaah gitu. Itu ketika di pesantren saya dulu. Bukan hanya saya, yang lain juga gitu. Hayang panggih itu keur budak.
Ini kan masjid, ini jamban, terus dapur, itu pangimaran di kita takakulon teh jamban, itu solokan kadituna kuburan di asrama putra itu. Saya ketika turun, eta lilin, Pak, gitu, maju, iya, tapi teu katingali. Udah jin mah pan teu katingali, mun katingali mah sanes jin. Nah, kemudian saya menyimpan sepatu dengan teman-teman di atas gitu. Dikarenakan heureuy barudak teh rubut, tak sepatu merudul. Itu sepatu saya mah kitu teh. Disimpan ku jin bager utama. Jadi jin itu bisa memegang yang benda keras. Kan ada dalianya ya. Bahkan memindahkan istana, bukan istana, singgasana Ratu Bilqis di Yaman sampai ke Palestina. Itu Yaman Palestina itu berapa ribu kilometer, pokoknya 1.500 2.000 kilometer. Itu jin. Tapi tong hayang wawu jeung jin mah. Jin itu ada jin, karena jinnya. Setan itu ada setan manusia dan setan jin. Nah, ini dalilnya. Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatina insi wa jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhurfa qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi itu ada musuhnya. Kamu orangnya, setiap nabi ada musuhnya. Musuhnya itu adalah setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Nah, di sini jelas. Jadi setan itu adalah sifat. Ada setan dari manusia, setan pan aya mina jinnati karena itu. Yang suka berbisik itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Tuh aya dongeng deui lah. Abdi teh ngaos di Depok nerangkeun ieu. Nerangkeun bukan tafsir ta'awud, nerangkeun setan, jin, iblis gitu. Membacakan ayat ini. Saya menyebutnya setan-setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Anu protes, maaf Pak Ustaz, jangan bangsa jin dan bangsa manusia, golongan jin saja atau jenis jin dan jenis manusia. Karena itu saya artikan di sini jenis jin dan jenis manusia. Ngan penasaran, nah teu mangke bangsa jin. Ada yang tersinggung. Ustadz nyebut bangsa jin teh ada yang tersinggung. Kan bagi penasaran, wakil abdi teh nya satu bisi aya. Si horeng aya jami namina sajin. Ku barudak disebut abang-abang gitu. Udah urang Sumatera sebut we bangsa jin gitu. Kabeneran ieu teh caketruk kieu. Tapi simpatisan Persis teh bagus teh. Moal ieu nama. Di mana-mana ge Ustaz entong moal betak di dia oge sebut teh jenis jin dan jenis. Makanya kalau punya nama teh tong kade bisa gitu. Sajin ngaranna teh. Barudak bangsa jin. Sejak zaman Nabi Adam itu jin sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan jin sudah ada. Dan jin itu sudah dianggap senior, Pak. Itu sebabnya jin itu merasa tidak enak. Mengapa harus sujud kepada Adam? Mengapa alasannya? Karena Adam orang mulia. Mengapa orang mulia? Adam itu diberi ilmu. Jadi yang diberi ilmu itu harus dihormati. Sujud di sini artinya hormat kepada orang yang berilmu.
Sampai malaikat juga hormat kepada Adam. Sebab malaikat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambiuni bi asma'i haula'i. Sok mun bahasa Sundanya, apa teu cenah siga Adam? Saur malaikat teh, la ilma lana. Abdi mah teu ilmu illa ma 'allamtana. Jadi kudu sujud. Jadi jin oge tidak punya ilmu, yang banyak ilmu mau manusia. Mengapa manusia banyak ilmu? Sebab manusia itu banyak kebutuhan. Kalau banyak kebutuhan, banyak ilmu. Ilmu masak, ilmu ngabengkel, ya, ilmu ngolah sawah, kan itu ilmu itu. Jin matara masak, memakai pakaian, kan harus pakai ilmu ya, ngejahit. Jin matara pakai baju lagi dipakai ku urang. Pak Ustad nganggo acuk jin. Tuh, nu sanes make calana jin. Iya. Jadi kalau jin itu makan berarti perlu dapur. Cenah dahareunana teh cenah teh. Memang aya tulang cenahnya. Saya pernah itu Idul Adha ngumpulkeun tulang di pesantren. Tapi nya hirup tuh gituan. Wah, ieu dahar ku jin. Ai pun teh aya beurit. Kalau makanannya sama atau dina kulkas seep, Pak. Karena itu jin mah tidak punya ilmu. Malaikat juga tidak perlu mana katuncar, mana cikur. Bapak-bapak gitu apa katuncarnya? Katuncar jinten sok. Apa jinten teh? Ibu apa jinten? Kapol. Bapak-bapak apa? Ayo apa? Naon cip begitu teh. Cep tan sok apa? Nah, karena itu harus taat. Ini jin tidak mau hormat. Sebab dirinya merasa senior. Pada urang teh tiba heula panggeulana aya, tapi kudu ngahormat kan anyar. Nah, dongeng deui nya, dongeng kan dongengna dongeng ngaji ieu mah, sanes dongeng bohong. Nu tadi oge tah bangsa jin teh nyaan teh. Di Bandung di Kecamatan Buah Batu ada masjid. Saya tidak akan sebutkan masjidnya. Itu dirinya teh kegiatannya muludan, rajaban, salawatan. Kemudian mengundang dikarenakan banyak anak-anak ya mencari guru. Gurunya pasti muda, ngajar anak-anak. Sehingga anak-anak teh diajarkan mengucapkan usolli. Pokoknya tidak dikatakan bid'ah. Ini Rasul juga tidak begitu. Nah, gitu. Pokoknya lah hal-hal yang bid'ah tidak disertakan. Gitu. Ini orang tua di sana yang sudah janggotan bodas marahnya itu kenapa ini anak ini kurang ajar sekali. Ini sudah lama ada upacara-upacara pembinaan gitu, Pak. Akhirnya masjid itu mengundang saya untuk mengislahkan. Kan bingung teh. Sabab nu ngajar teh murid abdi. Yang diajarkannya benar. Nah, aduh, pada akhirnya saya bercerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu orang baru. Sedangkan jin orang lama ini merasa senior. Tapi firman Allah harus taat kepada yang berilmu. Nah, jadi saya tidak menceritakan apa-apa. Tapi aya nu kieu si bapak-bapak teh, lamun nyarita katingali ku abdi ku bahasa tubuh, ka aing cenah tah mah tah. Tahu endingnya? Endingnya anak-anak saya dipecat. Itu endingnya. Nah, kemudian anak-anak saya bertanya, Pak Ustaz kumaha gitu? Sagedeung di kemana raot ya bocah teh atuh. Terus saja. Tapi ada juga beberapa orang yang mau belajar dan saya atau saya cenah guruna belajar kepada saya hanya beberapa orang itu juga di rumah itu diskusi jeung ustaz-ustaz.
Nah itu ya, kadang-kadang anu senior teh sok ngerasa cenah nyawanan tuh aya dongeng dia lu. Dongengkeun. Nah biasanya mah dongeng tadi tanya kan ini menerangkan tentang ini. Eta mah saya sebut di PC Persis Bojongloa Kalen. Dulu mah PC naon teh Bandung C. Bandung C. Bapaknya di C. Jadi ada masjid Jamaah Persis. Tah digambar masjidna teh ieu tah sageung meja ieu misalna teh. Itu aya jalan, ini sumur. Dikarenakan jamaah itu bertambah, nya masjid rek dilebaran. Yang rapat itu para pemuda dan ketua jamaah. Cek ketua jamaah tah sok bikin cenah ieu panitia. Dina rapat teh masjid ini dilebaran sampai ke gang. Dan jamban sumur, kamu aya sumur dialihkeun ka pengkar. Aya aki-aki mantan ketua jamaah teh diajak rapat. Senior teh. Nyaritakeun naon ieu? Ieu naon keputusanna? Minahkeun sumur ka ditu. Entong minahkeun sumur. Eta si aki teh pemuda Persis baheula teh. Atuh jempe sararea, nah mah ketong dipindahkeun. Mending keneh ngagali di ditu nu ieu urung. Hebat si akinya. Matak oge kudu bebeja ka aki teh. Abdi budak keneh harita teh. Tahun 74. Lalawu ora midahkeun sumur. Matak kudu bebeja ka kolot. Kata pemuda Persisnya hebat, mangga dilaksanakan. Ya. Akhirnya mah digali nu itu. Matak kade. Eta peluna senior, nya senior punya pengalaman. Tah, urang dieu kade. Ieu cenah masjid dipindahkeun entong. Mending ngadamel deui nya.